Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab fil amr bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab-adab terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita sampaikan tentang ayat-ayat terkait dengan bab ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan bab ini. Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan, biarkan bagi kalian, yaitu jangan terlalu banyak tanya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kasratu su'alihim, yaitu mereka terlalu banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, jika aku melarang kalian atas sesuatu maka jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in, dan jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini disebutkan sebabnya karena ada ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, Inna Allaha faradu alaikumul hajj fahujju, sungguhnya Allah telah mewajibkan kalian haji, maka berhajilah. Maka ada yang bertanya, afi kulli am ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun? Maka Rasulullah SAW terdiam. Kemudian dia bertanya lagi, afi kulli am ya Rasulullah, apakah wajib haji setiap tahun? Rasulullah terdiam. Dia ulangi lagi, afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah pun marah. Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya bilang na'am, maka la wajibat, maka wajib bagi kalian. Kalau wajib, lamastata'tum, kalian tidak bakalan mampu, ya. Subhanallah. Kalau wajib setiap tahun haji, mampus kita semua, ya. Sedangkan wajib seumur hidup sekali saja harus ngantri sekian puluh tahun, ya. Belum sampai antrian sudah meninggal duluan, ya. Sampai orang nekat pakai visa macam-macam, ya, sampai supaya bisa berhaji. Padahal ketika mereka bertanya kepada Nabi, mungkin kaum muslimin masih sedikit, jumlahnya masih apa? Sedikit. Namun kemudian subhanallah, populasi manusia bertambah dengan cepat, demikian juga beriringan dengan hal tersebut, populasi kaum muslimin juga sangat banyak, ya, sangat banyak. Sampai saya pernah tanya pada suatu negara, ada yang dulu sampai sebelum dirubah sistem, sampai ada yang mungkin 40 tahun menanti atau 50 tahun untuk bisa haji. Sampai saya candain, saya bilang, kalau gitu sebelum lahir daftar supaya nanti pas datang jatahnya masih kuat, masih umur 40 atau 45. Kalau daftar sudah umur 15 tahun baru daftar, 50 tahun sudah hajinya setengah mati, antara hidup dan mati. Tapi mereka atur lagi menjadi puluhan, jadi tidak sebanyak 40 tahun lagi, mungkin seperti kita, mungkin 20 sudah berkurang. Dan maka di situ Nabi menegur, Nabi mengatakan, da'uni ma taraktukum, biarkan aku apa yang sudah aku jelaskan bagi kalian. Jangan banyak tanya. Kemudian Rasulullah jelaskan, karena yang membinasakan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ada dua sebabnya, di antaranya kasratu su'alihim, terlalu banyak tanya. Yang kedua, ikhtilafum alam biya, menyelisihi nabi mereka. Tapi kasratu su'al, banyak tanya, ini tidak boleh. Terutama pertama ada beberapa banyak tanya yang dilarang. Ya, ada pertanyaan yang dibolehkan, yang dianjurkan, ada pertanyaan yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang seperti
pertanyaan di zaman tasyri' ketika Nabi masih hidup dan syariat masih turun. Terus banyak tanya, perkara yang sudah jelas enggak usah ditanya-tanya. Seperti Rasulullah mengatakan wajib kalian haji, sudah selesai, berarti wajib cuma apa? Sekali. Ketika tanya apa setiap tahun, ini pertanyaan yang bikin masalah. Bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan di antara orang yang paling besar dosanya yaitu suatu yang tadinya halal jadi haram gara-gara dia bertanya. Dan ini berlaku di zaman Nabi SAW masih hidup dan syariat masih turun. Ya, maka apa yang Rasulullah jelaskan, maka kalau sudah jelas tidak usah banyak tanya. Dan di antara sebab banyak tanya dengan seperti ini membinasakan ada umat sebelumnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Bani Israel. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Musa berkata, Inna Allaha ya'murukum an tathbahu baqarah. Ya. Qalu atattakhiduna huzwa. Ya. Dia silakan surat Al-Baqarah dari ayat 67. Surat Al-Baqarah 7 kata Nabi Musa, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kenapa masalahnya yaitu sapi betina? Ini ada kasus ketika ada seorang dibunuh. Seorang dibunuh sehingga tidak diketahui siapa yang membunuhnya, sehingga jadi heboh ketika itu di Bani Israel. Maka Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau ingin tahu siapa pembunuh orang ini, maka potong ya seekor sapi betina, faqul nadribu bi ba'dihha, kemudian pukullah dengan sebagian dari tubuh sapi tersebut yang telah disembelih, dipukulkan atau disentuhkan kepada laki tersebut, nanti dia akan hidup. Kalau dia hidup, tanya siapa yang bunuh kamu. Ya. Maka asal muasal kenapa Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi dalam rangka ini, karena ada seorang terbunuh tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan Nabi Musa alaihissalam tahu ilmu gaib atau tidak? Tidak tahu. Para nabi enggak tahu ilmu gaib kecuali kalau Allah kasih tahu. Maka Allah kasih tahu caranya begini. Ya, cari seekor sapi betina, sembelih, pukulkan entah kakinya entah apanya, dipukulkan kepada orang tersebut, dia akan hidup. Kalau dia hidup, tanya siapa yang bunuh kamu. Maka Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israel, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Caranya sembelihlah seekor sapi. Maka mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kau jadikan kami permainan, ngejek kami. Maksudnya mereka menggunakan akal mereka. Apa hubungan seekor sapi dengan orang mati ini? Maksudnya secara logika kok bisa sapi disembelih terus orang ini bisa hidup dan ditanya. Jadi mereka mendahulukan akal mereka sehingga mereka menganggap bahwasanya perintah Nabi Musa itu hanyalah sendaguro, hanyalah permainan. Maka Nabi Musa berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, aku berlindung dari menjadi orang jahil, yaitu mempermainkan orang, ngerjain orang. Jadi masih mereka mengatakan, ya Musa, antum ngerjain kami ya. Suruh cari-cari sapi. Jadi kata dia adalah perbuatan jahil kita ngerjain orang yang tidak ada faedahnya. Ya. Benar atau tidak? Ngerjain orang jahil atau tidak? Seperti ngeprank sekarang tuh orang-orang jahil dia. Ngerjain orang, nertawain orang, orang bodoh yang melakukan buang-buang umur, buang-buang waktu, menzalimi orang dan dia tertawa dengan terzaliminya orang lain, ngerjain orang. Seperti ini. Jadi seakan-akan mereka berkata, "Wahai Musa, kau ngerjain kami. Atattakhiduna huzwa?" Ya, menjadikan kami bahan ejekan. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari Allah menjadi orang yang suka orang jahil, ngerjain orang. Akhirnya seandainya mereka langsung sembelih seekor sapi, selesai urusan. Ini serius. Nih, Musa, saya tidak bercanda, ini serius. Ambil sapi, potong sembelih, selesai urusan. Namun mereka banyak tanya. Kata mereka, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanyakan kepada Allah, sapi tersebut bagaimana? Padahal kalau mereka enggak tanya ini, ya tinggal sapi mana saja, mau kurus, mau gemuk, mau putih, mau hitam, mau coklat, mau kuning, mau merah, ya. Apa saja tinggal sembelih. Mau sehat, mau cacat, pokoknya sapi, bukan kambing. Seandainya mereka langsung kerjakan, selesai urusan. Tapi mereka banyak tanya, akhirnya semakin sulit. Coba tanya kepada Allah, sapinya seperti apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Akhirnya ada jawaban. Sapi tersebut tidak tua, tidak muda, sedang-sedang. Kalau manusia umur 30-an. Tidak tua umur 50, tidak muda umur 20. Berapa? 30-an.
Artinya ini sapi. Kalau sapi tua berapa umurnya? Siapa penjual sapi sini mumpung bulan haji? Ya. Sapi muda umur berapa? Sapi umurnya berapa tahun sapi? Sampai mati umur berapa tahun? Nggak tahu ya? Nggak pernah ada yang hitung karena sebelum mati udah sembelih ya. Tapi intinya nggak ada yang korban sapi, duit nggak ada ya. Intinya sapi tersebut sedang, tidak tua, tidak muda. Akhirnya ditambah satu syarat, tambah susah. Tadinya sapi doang, sapi betina selesai. Tapi gara-gara mereka nanya, tambah satu syarat. Tidak tua, tidak muda, sedang. Kalau seandainya mereka kerjakan, mereka masih dapat. Tapi mereka ingin lagi, ya. Kata Nabi Musa, "Faf'alu ma tu'marun." Ayo kerjakan aja, kerjakan. Nabi Musa sudah kasih isyarat, sudah jangan banyak tanya lagi. Kerjakan aja, faf'alu ma tu'marun. Yang sudah saya perintahkan. Cari sapi tidak tua, tidak muda, cari. Faf'alu ma tu'marun. Kerjakanlah yang kalian diperintahkan. Ternyata mereka tidak ngerjain, mereka nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Taib Musa, warnanya apa? Nah, tambah pertanyaan lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning tua. Kuning tua. Syarat kedua berarti tadi tidak tua tidak muda, syarat kedua sekarang warna apa? Kuning. Syarat keempat, syarat ketiga tasurrun nadhirin. Menyenangkan orang memandangnya. Semua orang lihat sapi tersebut, Masya Allah, sapinya ganteng, Masya Allah, sapinya cantik. Tambah syarat lagi susah. Tambah syarat 3. Seandainya mereka kerjakan itu pun sudah susah, masih mungkin. Ternyata mereka masih nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Mereka cari alasan, kata mereka, wahai Musa, tanyakanlah kepada Allah. Sapinya seperti apa? Kami masih bingung karena masih samar, banyak sapi yang seperti itu. Ya. Wa inna insyaallah la muhtadun. Jelaskan lebih jelas lagi agar kami bisa tahu sapi yang mana yang dimaksud. Subhanallah. Musa kasih lagi persyaratan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la taskil hartha. Musallamatun la syiyata fiha. Syarat tambah banyak lagi. Sapi tersebut tidak pernah untuk dipakai untuk membajak tanah. Ya. Dan tidak pernah juga untuk mengairi tanaman. Sudah berapa syaratnya? 5. Tidak pernah menjawab tanah, tidak pernah mengairi tanaman. Musallamatul syiyata fiha. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Tambah 6 syarat. Ya. Qalul ana, sekarang baru jelas katanya. Tambah susah. Ji'ta bil haq, sekarang baru jelas. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelihnya dan hampir mereka tidak melakukannya. Maksudnya ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kerepotan bagi mereka sendiri. Seandainya mereka dari awal langsung mengerjakan, selesai urusan. Tapi Bani Israel memang suka ngeyel, ya, dari dulu sampai sekarang. Ya. Dari zamannya Nabi Musa sampai zaman Netanyahu. Ngeyel ya. Oleh karenanya akhirnya merepotkan mereka sendiri. Sama seperti tadi ketika bertanya, Afikuli am ya Rasulullah haji setiap tahun. Rasulullah terdiam. Sudah kalau Rasulullah diam itu sebenarnya enggak usah tanya lagi. Tapi penasaran, ya Rasulullah tiap tahun. Bayangan mereka dulu gampang tiap tahun karena mereka sedikit dan tawaf sepi. Dulu tawaf sepi muter 5 menit mungkin selesai ya. Tiga kali lari, 3 kali jalan cepat. 4-nya jalan biasa, apalagi pendek mungkin 15 menit mungkin selesai kalau zaman dahulu. Benar atau tidak? Benar, seperti bayangkan antum lagi tawaf pas musim corona. Enggak ada orang ya. Sedikit dulu kosong. Sekarang tawaf 1 jam. Ramadan ada yang 4 jam. Tawaf doang 4 jam. Ada teman saya, Ustaz, saya masuk. Teman saya. Dari asar, isya baru selesai. Tawaf doang. Ramadan ini terus sebelumnya. Bayangkan dia masuk asar di 10 hari terakhir. Dia masuk asar, dia tawaf. Isya baru selesai. Berapa jam? 4 jam. Subhanallah. Itu baru umrah. Belum apa? Haji. Saya ingat saya pernah haji. Dulu sa'i belum ada lantai 2, lantai 3, lantai 4. Hanya lantai 1, lantai 2. Dua lantai aja kalau nggak salah. Sudah ada lantai 2 belum? Saya lupa tahun 2000 sekian. Intinya ketika saya sa'i, itu saya nggak usah gerak sendiri, saking manusia terlalu banyak. Jadi gerak sendiri. Wah, udah nggak bisa saking ramainya. Sekarang alhamdulillah masih dibagi-bagi. Dulu pernah lagi kita mau tawaf ifadah.
Semua haram ditutup, nggak ada. Tutup, misalnya saya tutup lantai 2, tutup lantai 3, tutup semua. Askar larang, tutup. Terlalu padat manusia. Harus nunggu dulu. Bayangkan itu pernah seperti itu. Kalau setiap tahun, mampus orang. Bunuh diri orang. Dulu lempar jamarot, cuma 2 lantai. Lantai awal, lantai 2. Terus setannya dulu kecil, cuma tiangnya cuma kecil. Wah itu lempar-lemparan ngeri. Itu paling menakutkan lempar jamarot. Paling menakutkan karena di situ selalu banyak orang yang meninggal dunia. Saya pernah lihat mayat bergelimpangan banyak sekali. Oleh karenanya, alhamdulillah haji cuma wajib setahun seumur hidup cuma berapa? Sekali ya, sekali. Ini kemudahannya. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan apa yang aku jelaskan bagi kalian. Tidak usah. Yang aku tidak jelaskan, tidak usah tanya. Da'uni ma taraktukum. Apa yang aku tinggalkan tidak aku jelaskan, tidak usah nanya. Maka ini diantara pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang berlebihan yang menjadikan dikhawatirkan akan turun hukum merepotkan kalian. Dan Nabi mengetahui dia bukan pembuat syariat. Yang buat syariat siapa? Allah. Jadi Nabi khawatir jangan-jangan kau banyak tanya, akhirnya Allah bikin syariat yang susah. Sebagaimana Bani Israel dengan sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya Nabi SAW tidak melanggengkan sholat tarawih berjamaah, takut Allah wajibkan. Karena kalau Rasul langgengkan sholat tarawih berjamaah, lama-lama kalau wajibkan Rasulullah khawatir kasihan umatnya. Rasulullah kasihan sama kita. Maka akhirnya Rasulullah tidak langgengkan tiap hari sholat tarawih. Baru dilanggengkan setelah Nabi meninggal dunia karena tidak mungkin lagi diwajibkan. Tapi intinya ini diantara pertanyaan yang tidak diperbolehkan adalah bertanya-tanya yang bisa menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram, yang tidak wajib menjadi wajib. Ini diantara pertanyaan tersebut. Di antara juga Ibnu Qayyim menyebutkan pertanyaan soal qadari tentang takdir, atau tentang kauni, seperti tentang sesuatu yang tidak perlu diungkapkan. Seperti kalau tidak salah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah, dia berkata, "Ya Rasulullah, man abi?" Ya Rasulullah, siapa ayahku? Wah, ini pertanyaan. Ya sudah, sekarang orang sudah mengenal engkau adalah putra bapakmu. Kalau Rasulullah jelaskan, Rasulullah bilang, ayahmu ya ayahmu. Seandainya Rasulullah bilang, bukan ayahmu, kan repot. Jadi malu, jadi hal yang membuka aib ya. Ini pertanyaan yang tidak perlu. Ya sudah, selama semua orang sudah tahu kau adalah anaknya, bapakmu tidak usah tanya-tanya. Benar enggak bapak saya adalah bapak saya? Wah, ini pertanyaan tidak perlu ditanya. Kalau Allah kasih wahyu ternyata bukan. Apa yang terjadi tentu akan memalukan dirinya, memalukan kabilahnya, memalukan orang tuanya, memalukan ibunya. Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanya, ya, tidak perlu ditanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan oleh para ulama tidak perlu ditanya. Di antara pertanyaan juga yang tidak perlu ditanyakan, pertanyaan yang pada perkara-perkara yang sepertinya sulit untuk terjadi atau tidak mungkin terjadi, ya. Seperti bertanya yang tidak perlu. Karena kalau sering bertanya yang tidak perlu, akhirnya yang perlu terlalaikan, itu masalahnya. Saya bertanya bagaimana hukum makan daging dinosaurus. Dinosaurus sudah enggak ada sekarang terus. Kalau ada terus baru kita bahas, sudah enggak ada. Terus siapa yang menyembelih juga ya kalau terus ya, repot kan. Ya kalau ya itu pertanyaan mungkin bisa dijawab secara fikih. Kalau dia bertaring dia ya mungkin haram, tapi ngapain tanya-tanya gitu? Pertama dinosaurus benar-benar ada atau tidak ada perlu bahas. Ngapain? Siapa juga yang suka daging dinosaurus? Kau mau makan kau yang dimakan sama dinosaurus. Pertanyaan tidak perlu. Pertanyaan juga seorang yang tidak perlu bukan ranah dia, seperti bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau saya di bulan? Kapan salatnya?" Kalau kau astronot boleh kau tanya. Tapi kalau kau cuma di Indonesia, di rumah terus dalam genggaman istri terus nanya-nanya bagaimana kalau di bulan, apa faedahnya? Sampai ada ustaz ditanya dulu zaman dulu, ustaz itu cerita sama saya pernah ditanya kata ustaz tersebut, "Ustaz, bagaimana kalau saya di bulan cara salatnya gimana?" Kata ustaz tersebut, kalau kau sampai sudah di bulan, SMS saya. Insyaallah dulu belum ada WA. Sampai di bulan SMS nanti saya jawab. Karena enggak perlu. Orang sibuk dengan hal seperti gini, mungkin dan itu akan malingkan diri hal-hal yang dia perlukan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti kita zaman sekarang kepo pada hal-hal yang tidak perlu kita tahu. Tanya hal-hal tentang orang lain, tentang istri orang, tentang suami orang, tentang artis, tentang apa.
Yang akhirnya waktu kita habis untuk mengurusi yang tidak perlu, akhirnya privasi kita tidak bisa kita handle dengan baik. Dan itulah isyarat dari Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusannya. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu kita hindari. Jadi orang jangan suka kepo. Jangan suka kepo. Sedikit-sedikit ngobrol apaan sih? Ngobrol apaan sih? Nimbrung masuk tanya. Kamu kena begini, kena begitu, kena begini, kena begitu. Banyak tanya. Ya kita punya teman-teman dekat, kita enggak nanya-nanya. Teman dekat terlalu jalan sama mereka, kita enggak tanya. Kalau dia enggak cerita, kita enggak nanya ngapain. Kalau dia utarakan baru kita komentari. Kalau enggak diutarakan, ngapain kita tanya-tanya. Kalau kita tanya-tanya nanti ada rahasia yang terbongkar, ada aib orang kita tahu. Akhirnya kita sendiri yang susah. Susah kita yang seluruhnya urusan kita tidak kita urusin. Maka saya sering sampaikan ada orang cerita dia minum kopi banyak, kopi Arab, dia minum banyak. Akhirnya ada yang kepo. Dia bilang, "Ya akhi, saya lihat engkau banyak minum qahwa, kopi Arab banyak. Kenapa kau minum kopi Arab banyak?" Kata orang ini, "Karena kakek saya umurnya lebih dari 100 tahun." Oh, sering minum kopi? Tidak. Kakek saya tidak sering tanya seperti kau. Kalau orang banyak tanya kan pikirannya macam-macam. Tapi kalau enggak banyak tanya kan enggak, santai, rileks. Tapi kalau antum terlalu banyak tanya, banyak tahu seperti kita ini banyak tahu, akhirnya pikiran mikir ini, cepat tua, cepat mati. Benar enggak? Benar enggak ibu-ibu? Nah, ibu jangan terlalu banyak tanya, ibu. Kalau tahu, mikir, mati di luar. Jadi itu pertanyaan yang tidak perlu. Pertanyaan seperti yang tidak perlu. Pertanyaan-pertanyaan juga yang tadi seperti pertanyaan bagaimana kalau Ka'bah terbang? Bertanya gitu. Kalau Ka'bah terbang kita menghadap mana? Menghadap lokasi Ka'bah atau menghadap Ka'bah yang sedang terbang? Coba. Baik, siapa yang nerbangin juga pertanyaan. Ada pertanyaan seperti itu enggak perlu, yang enggak perlu. Ya, enggak perlu. Ngapain kita habiskan waktu kita untuk mikirin seperti itu. Nanti kalau Ka'bahnya terbang baru tanyalah. Yang tanya enggak usah mikir kalian semua. Suruh ulama aja yang mikir. Kalian tinggal terima jawaban. Mikir diri sendiri aja enggak becus memikir Ka'bah terbang. Oleh karenanya banyak hal-hal yang akhirnya membinasakan kita sendiri, menjerumuskan dalam hal yang tidak perlu, melalaikan kita dari hal-hal yang perlu. Dan sungguh indah perkataan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Tapi ini adapun pertanyaan terkait dengan masalah fikih yang kita perlu, yang sekarang syariat sudah selesai, sudah sempurna, tidak mungkin ada perubahan lagi, maksudnya tidak ada yang halal jadi haram, haram jadi halal, sunnah jadi wajib, enggak ada lagi, maka kita boleh nanya sekarang. Masalah-masalah fikih misalnya bagaimana kalau gini, enggak ada masalah. Beda kalau zaman Nabi enggak boleh banyak nanya, khawatir yang halal jadi haram, yang tidak wajib menjadi wajib. Maka tetapi tentunya ada batasan-batasannya. Makanya dikatakan Ibnu Abbas mendapatkan ilmu yang banyak, dia mengatakan bilisanin saul, ya, dengan lisan yang suka bertanya, ya. Ya, dengan lisan yang suka bertanya, ya. Maka kalau orang bertanya dia tidak tahu, dia segera tanya agar apa yang dia ragukan bisa dia tahu jawabannya. Terutama ketika kita menuntut ilmu, ada hal ini, oh ini bagaimana, sehingga jelas. Yang tidak jelas menjadi hilang, menjadi jelas. Kalau pertanyaan terkait dengan menuntut ilmu agar kita paham itu tentu dianjurkan agar kita bisa paham, bukan pertanyaan yang berlebihan. Kemudian waqtilafum ala anbiya'ihim, di antara sebab kebinasan orang terdahulu adalah menyelisihi nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka sudah menyampaikan suatu, mereka selisihi. Mereka tidak menjalankan perintah nabi-nabi tersebut. Ini dalil bahwasanya setiap umat hendaknya menjalani perintah para nabinya. Setiap umat berusaha untuk menjalankan sunnah para nabinya. Jangan berusaha menyelisih sunnah para nabi. Di antara contoh, Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, bagaimana sebagian sahabat yang menyelisihi sunnah Nabi ketika perang Uhud. Rasulullah SAW melarang untuk turun dari Jabal Rumat, mereka akhirnya turun. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tabrahu makanakum, kalau kalian melihat kami sudah menang, in ra'aitumuna hazamnal adu wa awta'nahum, kalau kalian melihat kami sudah mengalahkan musuh dan kami sudah menghabisi mereka,
fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum, maka janganlah kalian meninggalkan posisi kalian, pos kalian sampai aku kirim utusan perintah berikutnya. Wa in ra'aitumuna, kalau kalian lihat kami kalah dan takhtatifuna tayr, dan burung-burung telah memakan daging bangkai kami, fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum, maka jangan tinggalkan pos kalian sampai aku putus perintah berikutnya. Jadi Rasulullah dalam sebagian riwayat ulangi sampai beberapa kali. Dan ketika terjadi perang, ternyata di awal kaum muslimin menang. Ketika itu sebagian kaum musyrikin meninggalkan harta-harta mereka, maka sebagian kaum muslimin di bawah mungkin mulai mengumpulkan, akhirnya yang di atas ikut-ikutan turun. Sehingga mereka menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan pasukan pemanah yaitu Abdullah bin Jubair sudah ingatkan, bukankah Rasulullah telah melarang kita untuk turun? Sebagian sahabat mentakwil, kata mereka Rasulullah larang kalau masih perang. Ini perang sudah selesai. Itu peraturan berlaku kalau masih apa? Perang. Padahal jelas, jangan turun sampai aku kirim perintah berikutnya. Sampai Rasulullah pulang. Abdullah bin Jubair paham enggak? Rasulullah bilang sampai ada perintah berikutnya. Mau menang, mau kalah, tetap bertahan. Kata mereka itu perintah ketika perang. Perang sudah selesai, musuh sudah kabur. Akhirnya dari 50 pasukan mana, 40 yang turun, tinggal 10 bertahan. Akhirnya dilihat oleh Khalid bin Walid, itu masih musyrik. Akhirnya diserang, akhirnya yang di atas mati semua. Akhirnya kaum muslimin banyak yang terbunuh. Mati syahid ketika itu sekitar 70 orang. Tapi kata Allah, walaqad afa ankum, Allah telah ampuni kalian. Cuma ini pelajaran, ketika menyelisih sunnah Nabi SAW, maka terjadi kebinasaan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau kita sering menyelisih sunnah Nabi, terjadi kebinasaan dunia kita dan akhirat kita. Betapa banyak orang tidak bahagia. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Mereka mencari kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan itu dengan menjalankan sunnah Nabi SAW. Menjalankan sunnah baru seorang bisa bahagia. Dalam kehidupan rumah tangga saja, kalau kita ingin bahagia, ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, kita yang sengsara. Kita yang binasa. Kita, istri kita, anak-anak kita, korbannya. Gara-gara apa? Kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau kita menjalani sunnah Nabi SAW, kita akan bahagia. Ya. Jadilah seorang wanita yang soleha, yang taat kepada suami, itu yang bikin bahagia. Ya. Jadilah suami yang menjaga diri, yang memiliki gairah, cemburu kepada istri, menjaga istri, bertanggung jawab sebagai seorang suami, mencari nafkah. Itulah kebahagiaan. Baru ada timbul kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau salah satu dari suami istri menyelisihi, entah istrinya, entah suaminya, maka kesengsaraan, kebinasaan. Ya, kebinasaan. Kita yang sengsara. Nah, kalau sudah sengsara, anak-anak jadi korban. Dan dalam segala hal, kapan menyelisih para nabi, maka akan mendatangkan kebinasaan. Yakinlah kebahagiaan dengan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran kepada engkau, ya Rasulullah, untuk kau menderita. Bukan. Tetapi agar kau bahagia. Kata Nabi, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَجِتَنِبُهُ. Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka jauhilah. Sejauh-jauhnya. Jangan dekati, jangan melakukan. Wa idza amartukum bi syai', kalau kalian aku perintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampunya. Kalau tinggalkan ya tinggalkan aja, mudah. Karena larangan ditinggalkan, ya. Kalau ditinggalkan kan semua orang bisa. Enggak boleh begini, tinggalkan. Ya. Enggak boleh makan babi misalnya, tinggalkan, mudah. Enggak boleh minum khamar, ya udah tinggalin. Enggak boleh berzina, tinggalin. Ya. Jadi diperintahkan untuk tidak melakukan. Seharusnya secara logika bisa. Namun banyak orang terjerumus, kenapa? Karena kuatnya godaan. Berbeda terkait dengan melakukan suatu perbuatan. Salatlah misalnya, hajilah, atau maka fattaqullaha masata'tum. Lakukanlah semampu kalian. Seperti salat. Kalau salatlah. Kalau tidak mampu, sholli qa'iman, kata Nabi, salatlah berdiri. Fa illam tastati, kalau kau tidak mampu, fa qa'idan, maka duduklah. Fa illam tastati, fa ala jam, tidak mau maka berbaringlah. Bahkan kata para ulama, kalau tidak mau berbaring ya semampunya, tidak mau berbicara, pakai hati. Salat dengan hati kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu menggunakan salat menggunakan air wudu, maka tayamum. Kalau tidak mampu tayamum, tidak bisa pakai air, tidak bisa pakai tanah, maka salat sebisanya. Meskipun tidak berwudu maupun tidak bertayamum. Tidak boleh tinggalkan salat sama sekali. Namanya lakukanlah semampu. Karena kau harus melakukannya. Adapun meninggalkan larangan, tinggalkan. Namun kenapa seorang susah meninggalkan larangan? Karena godaan begitu
besar. Apa susahnya sih ada cewek cantik tinggal tundukkan? Apa susahnya? Rugi kan? Harusnya kan mudah tinggal gini. Cuma kenapa godaan terlalu kuat sehingga kita melirik? Ada haram, ya sudah ini haram sudah tinggalin. Ini ada praktek haram, ada muamalah haram, ya sudah tinggalin. Khamar haram, babi haram, riba haram, sudah tinggalin. Tinggalkan. Sebenarnya kan mudah karena kita tidak disuruh melakukan, kita disuruh meninggalkan. Tetapi kenyataannya susah. Kenapa? Karena godaan yang begitu besar, hawa nafsu yang bergejolak begitu kuat sehingga akhirnya yang haram-haram kita lakukan padahal disuruh tinggalkan. Lain halnya kalau dalam kondisi darurat, illa matturirtum, kecuali yang kalian memang darurat. Kalau darurat maka tidak mengapa ya. Kalau darurat seorang di tengah hutan kelaparan dia tidak dapat kecuali daging babi, dia boleh makan. Dia boleh makan misalnya ya. Misalnya dia tidak seperti kejadian ada beberapa yang kemarin ada yang kejebak karena gempa atau karena banjir sehingga dia tidak bisa minum kecuali air kencingnya sendiri. Ya. Karena dia sangat haus maka dia minum lagi ya ini di luar kemampuan. Maka namanya darurat. Cuma para ulama membedakan antara darurat untuk menghilangkan makan, menghilangkan lapar dan dahaga dengan darurat untuk berobat. Kalau darurat untuk menghilangkan lapar dan dahaga, maka ini jelas seorang kelaparan. Kalau tidak makan, kecuali makan daging babi, dia meninggal. Kalau makan daging babi, maka dia tidak akan meninggal. Maka silakan makan secukupnya. Tidak boleh sampai gelegean. Secukupnya. Yang penting dia bisa apa? Bisa hidup. Tidak boleh bikin dendeng bawa pulang, nggak boleh. Seandainya seorang tidak bisa sangat kehausan, saking hausnya kalau dia tidak minum dia bakalan meninggal. Kecuali minum khamar atau misalnya minum sesuatu yang haram, maka dia minum. Yang penting rasa hausnya apa? Hilang. Dan itu suatu yang pasti. Karena makan punya fungsi untuk menghilangkan lapar dan air minum punya fungsi menghilangkan apa? Haus ya. Haus. Tapi kalau tidak darurat maka tidak boleh. Seperti ada sebagian orang-orang liberalis yang mengatakan kalau orang tinggal di musim dingin boleh minum khamar supaya hangat. Boleh minum khamar supaya hangat. Ini tidak boleh karena tidak darurat. Penghangat banyak cara menghangatkan diri. Bisa dengan kayu, bisa dengan yang lain, tidak boleh. Karena kalau orang minum khamar, akalnya hilang. Padahal di antara yang harus dijaga dalam syariat adalah akal. Kalau akalnya hilang susah dia menjalani kehidupannya ya. Banyak hal yang tidak bisa merenungkan keagungan Allah. Salat pun tidak bisa merenungkan. Makanya Allah mengatakan di awal-awal la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian salat sementara kalian dalam kondisi mabuk ya. Maka tidak boleh ada hal yang penting dipandang oleh syariat itu kalian berfikir tentang keagungan Allah. Salat, baca Quran harus mengerti. Nah, kalau mabuk gimana baca Quran? Kalau mabuk gimana mau salat? Kalau mabuk bagaimana merenungkan ayat-ayat Allah? Kalau mabuk bisa ngomong dengan baik, enggak bisa. Adapun masalah berobat, maka ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar berobat tidak boleh yang haram karena Rasulullah mengatakan ibadallah tadawu wala tadawu bil haram. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian kalau sakit, tapi jangan berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Kalau dia mengatakan ini darurat, Rasulullah mengatakan berobat kalau darurat boleh. Sebagaimana dikiaskan dengan makan dan minum. Namun dibantah oleh ulama yang lain, beda. Kalau makan dan minum pasti apa? Pasti efeknya. Makan kenyang, minum hilang apa? Dahaga ya. Makanya mereka khilaf juga apakah kalau ada khamar cuma khamar boleh minum? Ada yang mengatakan tidak boleh karena khamar tidak menghilangkan dahaga, ada yang mengatakan menghilangkan dahaga. Tapi kalau berobat selama ada alternatif lain, syaratnya dua. Kalau tidak ada alternatif lain dan pasti sembuh, itu mungkin bisa dikatakan darurat. Tidak ada alternatif lain dan pasti sembuh. Adapun jika masih ada alternatif lain maka tidak boleh dengan yang haram. Demikian juga kalau kesembuhannya masih dipersangkakan juga tidak boleh. Tidak boleh karena hukum asal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tadawu bil haram. Jangan berobat dengan yang haram ya. Jangan berobat yang haram. Jadi kalau orang minum khamr untuk berobat menghangatkan badan tidak boleh. Lain halnya misalnya dia darurat ada tulang cantol di sini. Dia bakalan mati karena tidak bisa makan, tidak bisa minum dan yang ada air cuma khamar. Maka dia minum khamar tadi bukan untuk apa tapi untuk menjatuhkan apa? Yang nyantol di lehernya. Itu lain cerita. Berarti benar-benar terbukti bahwasanya efeknya jelas karena enggak ada air kecuali apa?
khamar dan fungsinya bukan untuk menghilangkan dahaga tapi untuk apa? Menjatuhkan yang nyantol di leher. Intinya jangan menggambang-gambangkan untuk berobat dengan yang haram ya. Karena sekarang muncul pengobatan dengan cara-cara haram, kita bilang selama ada alternatif lain, masih ada alternatif lain maka tidak boleh. Selama tidak, syaratnya dua baru boleh. Tidak ada alternatif lain, kemudian kesembuhannya pasti. Jika tidak terpenuhi dua ini, maka tidak boleh berobat dengan yang haram. Tentu ada khilaf, tapi ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab. Baik, di sini dalil bahwasanya seorang berusaha menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang Nabi suruh maka lakukan semampunya. Jangan sampai dia tidak melakukan perintah Nabi. Dan apa yang Nabi larang maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Oleh karenanya itulah di antara bentuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berusaha nyerempet-nyerempet hal-hal yang membuat kita bisa melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah berfirman, "Wala taqrabu zina", jangan dekati zina. Maka semua hal yang bisa nyerempet zina kita jauhi. Jangan lihat macam-macam, jangan ngobrol sama wanita macam-macam, jangan berdua-duaan, jangan berikhtilat, jangan berkholwat. Ya. Jangan safar dengan istri orang. Repot ya. Kalau sama istri sendiri tidak nyetrum, sama istri orang bisa kesetrum. Repot. Akhirnya sudah terjadi apa yang terjadi. Karena Rasulullah larang, Allah larang untuk berzina. Maka semua yang bisa kita kita jauhi. Kalau kita terjatuh segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah suruh menjalankan perintah, kita berusaha kerjakan semampu kita. Yang Rasulullah suruh puasa sunnah, kita kerjakan. Tidak mampu puasa Daud, puasa sehari puasa 2 hari berbuka, boleh. Sehari berpuasa 2 hari berbuka. Tidak mampu lagi puasa Senin, Kamis. Tidak mampu lagi puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau tidak mampu lagi ya sudah, mau diapain? Sakit, enggak kuat. Kalau mampu puasa 3 hari sebulan. Hari apa sih terserah. Hari apa saja terserah ya. Berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Salat malam berusaha. Selain yang wajib-wajib kita berusaha jalankan sunnah-sunnah. Salat malam berusaha. Enggak mampu setengah jam 10 menit. Enggak mampu 10 menit 5 menit. Enggak mampu 1 rakaat witir, enggak ada masalah. Yang penting kita berusaha. Tapi hadis kedua, An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu memberikan wejangan kepada kami. Mau'izah. Jadi apa yang disampaikan Nabi ada 2, disebut dengan ta'lim, ada yang disebut dengan mau'izah. Ta'lim itu pengajaran tentang hukum-hukum. Itu namanya ta'lim. Ada namanya mau'izah. Mau'izah seperti targhib yaitu memotivasi, mengingatkan. Motivasi mengingatkan itu namanya mau'izah, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, itu namanya mau'izah ya, mau'izah. Para ulama membedakan antara ta'lim dengan mau'izah. Kalau ta'lim boleh kita sering ta'lim karena kita butuh pemahaman, menghilangkan kejahilan. Belajar usul fikih, belajar ilmu waris misalnya, belajar adab-adab, kita butuh paham, boleh ngaji setiap hari boleh ya. Tapi kalau mau'izah, adapun wejangan tadi untuk hari akhirat maka tidak setiap hari ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan wejangan setiap hari Kamis, sepekan sekali. Kemudian mengatakan demikian Rasulullah SAW dahulu tidak sering memberi wejangan makhafatas sa'amah alaina, khawatir kami bosan. Tapi kalau taklim Rasulullah setiap hari tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Karena kalau tak mau idhah maka tiap saat menjadi orang jadi seperti sudah biasa, jadi tidak mengena. Kalau mau'izah itu namanya mau'izah, yaitu memberi wejangan kalau bahasa kita terkait dengan targhib dan tarhib, tentang memberi motivasi dan peringatan terkait hari akhirat, tentang surga dan neraka, tentang kematian, itu namanya apa? Mau'izah. Tentang hisab, itu namanya mau'izah. Sehingga ini tidak boleh setiap saat ya, tetapi sesekali sehingga mengena. Kali ini Rasulullah SAW beri wejangan. Kata Irbad bin Sariyah, wa adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan. Rasulullah memberikan kepada kami wejangan yang sangat mengena. Wajilat minhal qulub, yang hati ini menjadi takut. Wa dharafat minhal uyun, yang kemudian buat kami menangis ketika mendengar wejangan tersebut. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan
Nasihat yang kau berikan kepada kami wejangan adalah wejangan orang yang akan berpisah, yang akan meninggalkan kami. Kalau gitu berilah wasiat kepada kami, berilah wasiat kepada kami. Rasulullah memberi wejangan seakan-akan Rasulullah akan meninggalkan mereka. Kalau gitu berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah memenuhi permintaan para sahabat, maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'a wat-tha'ah. Was-sam'i wat-tha'ah. Wa bis-sam'i wa bi-tha'ah, dan hendak mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, dalam riwayat Habasyi, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia yang berkulit hitam. Wa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk dan diberi petunjuk, yang lurus dan mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham kalian, ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena perkara baru, seluruh perkara baru dalam agama adalah sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih, ya. Nawajid bidzal mu'jamah al-anyab, ini dia gigi taring, gigi taring. Nawajid diterjemahkan dengan gigi taring, itu gigi dengan gigi taring kalian. Kata Nawawi rahimahullahu taala. Tapi hadis ini menjelaskan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya adalah meninggalkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan jika takwa digabungkan dengan kebaikan, maka takwa dikhususkan maknanya adalah meninggalkan maksiat. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolongkan dalam kebajikan dan ketakwaan. Ketika digabungkan albir dan takwa, albir maksudnya melakukan kebajikan, takwa maksudnya adalah meninggalkan apa? Maksiat. Di sini isyarat Allah menyuruh kita untuk saling tolong-menolong, bukan cuma dalam melakukan kebaikan. Kita juga harus saling tolong-menolong dalam meninggalkan apa? Maksiat. Tolong anak-anak kita agar tidak bermaksiat. Tolong istri kita agar tidak bermaksiat. Istri tolong suami agar tidak bermaksiat. Tolong tenaga kita agar tidak bermaksiat. Kita sama-sama saling tolong-menolong. Bukan cuma kebajikan saja yang kita saling tolong-menolong. Ya benar, tolong-menolong kebajikan, kesusahan kita bantu agar dia bisa beribadah. Ini baik. Tapi jangan lupa di antara bentuk tolong-menolong yang Allah perintahkan, tolong-menolong dalam rangka meninggalkan apa? Maksiat. Anak-anak kita sangat butuh kita tolong. Istri kita, suami kita sangat butuh ditolong untuk meninggalkan apa? Maksiat, saling tolong. Makanya saya bilang kepada suami agar menjaga istri. Jaga istri jangan sampai dia bermaksiat. Jangan biarkan dia terlalu banyak lihat medsos, ya. Akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat, ya. Lama-lama sekali aja terbiasa melihat hal-hal yang haram, ya, melihat para lelaki melihat film Korea, kita biarin, akhirnya ketika melihat kita jadi hambar, ya. Tadinya sebenarnya kita putih ganteng jadi terlihat hitam, kelam. Kenapa? Selalu sering lihat orang Korea. Kita berarti kita tidak bantu dia, tapi kita menjerumuskan. Harus kita bantu, janganlah. Jangan kau bermaksiat, jangan. Kenapa enggak boleh, Bi? Abi cemburu. Jangan lihat seperti itu. Lihat Abi aja nih. Apa lihat kayak gitu. Sehingga akhirnya terjadi apa? Tidak berhasrat. Tidak berhasrat rusak rumah tangga. Rumah tangga tanpa ada kehidupan yang normal, tidak ada hubungan biologis, rumah tangga yang sengsara. Di antaranya gara-gara maksiat, entah istri maksiat, entah suami yang maksiat. Sama suami juga, istri bantu suami, Mas, tundukkan pandangan. Mas, saya ingin fitness supaya bisa membantu kau tidak bermaksiat. Gitu. Sehat. Saya meminta uang ke salon, Mas, buat apa? Membantu engkau bisa menundukkan apa? Pandangan. Kalau suami mengajak berhubungan, maka segera dipenuhi. Harus dipenuhi. Agar membantu suami tidak bermaksiat. Sampai Rasulullah mengatakan jika seorang melihat sesuatu, segera pulang ke istrinya. Agar bisa apa yang ada dalam hatinya bisa dia salurkan. Tiba-tiba hasrat muncul, salurkan. Saya kemarin ceramah di suatu kota, ceramah tentang ini. Saya bilang,
Kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan jika seorang melihat sesuatu di jalan kemudian tergerak hatinya segera pulang ketemu istrinya. Saya bilang itu di zaman Nabi SAW, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Maka saya bilang wahai ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu pulang kerja biasanya jam 12 atau jam 4 sore, tahu-tahu dia pulang jam 10. Terus dia minta jatah, ibu-ibu enggak usah banyak tanya. Karena dia sedang menjalankan sunnah Nabi SAW. Jangan, udah layani aja, ngerti aja, enggak usah banyak tanya. Jangan tanya-tanya. Saya ceramah begitu saya pulang dari kajian, saya ketemu dengan seorang Ustaz, terima kasih Ustaz. Kenapa istri saya begitu Ustaz? Saya pulang jam 10, minta jatah, kata dia, kamu enggak jaga pandangan ya? Jelalatan ya? Akhirnya tidak dilayani. Padahal saya cuma sekedar ngomong-ngomong aja, maksudnya ternyata kejadian. Itu kejadian. Nah, kita bantu suami kita agar bisa bertakwa, agar tidak bermaksiat. Caranya gimana? Kita menyalurkan hasrat dia. Ya, bagaimana caranya? Ini kerjasama suami istri. Ini penting dalam rumah tangga. Bantu anak kita agar tidak bermaksiat, bantu teman kita agar tidak bermaksiat. Dia mau macam kau jangan ke situ ya. Kalau ke situ kau akan tergoda. Itu sangat berat, bahaya. Jangan lewat situ, enggak boleh. Jangan bermuamalah sama dia, kau akan terjerumus dalam riba. Jangan. Tolong menolong dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan. Di antara tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah. Bukan cuma melakukan kebajikan saja, meninggalkan maksiat juga butuh tolong menolong. Tolong menolong, nasihat. Kemudian wasami wa ta'ah. Di antara wasiat Nabi untuk mendengar dan taat. Ini di antara wasiat yang Rasulullah tekankan dalam banyak hadis untuk mendengar dan taat kepada ulatul umur, kepada penguasa. Allah berfirman, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan yang ulul amri, yaitu yang ngurusi urusan kalian. Itu penguasa yang urusan kita di tangan mereka. Itu namanya ulul amr. Yang menguasai urusan kita. Maka akidah Ahlussunnah menyatakan kita harus taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Betapapun kondisi penguasa tersebut selama mereka tidak kafir. Ya, meskipun mereka melakukan banyak maksiat, meskipun mereka melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, selama mereka tidak kafir dan mereka nyuruh kepada kebaikan, kita wajib taat. Adapun kalau mereka menyuruh kepada kemaksiatan, maka jangan ikut, bahkan tidak boleh ikut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah suruh kita maksiat, pemerintah suruh kita riba, pemerintah suruh kita zina wali'udzubillah, pemerintah suruh kita melakukan yang haram, enggak. Pemerintah suruh kita main judi, enggak. Kita enggak boleh taat. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Tapi ketika dia misalnya pemerintah suruh kita judi. Ini ada judi berhadiah, ada judi sedekah. Ke judi supaya uangnya bisa jadi sedekah misalnya ya. Maka kita bilang enggak. Tapi bukan berarti kita menggugurkan ketaatan kepada pemerintah tersebut. Enggak. Dalam perkara ini kita tidak taat. Dalam perkara lain, kalau dia nyuruh kebaikan, maka kita taat. Kalau ada undang-undang yang itu termasuk masalihul mursalah atau maslahul mursalah yang tidak ada penjelasan secara detail dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi itu kita lihat itu maslahat, maka wajib kita taat. Contoh sederhana misalnya terkait dengan lampu merah lalu lintas. Dibuat aturan lalu lintas untuk kemaslahatan atau tidak? Seandainya tidak ada lalu lintas mungkin susah. Ya. Maka ketika ada aturan yang kita tahu itu maslahat, secara akal kita bisa menangkap ini maslahat, maka ketika itu wajib kita taat dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melanggar karena aturan ini dibuat demi kemaslahatan. Contoh lagi, mohon maaf, misalnya pernikahan dengan dicatat. Maslahat enggak kira-kira? Orang menikah dicatat. Benar atau tidak? Harus ada surat nikah. Kalau enggak ada, orang semua jalan sama perempuan istri saya, padahal si pezina. Kalau ada apa-apa tidak bisa diurus. Anak-anak masalah itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau nikah harus dicatat KUA, memang enggak ada. Tapi ini perkara yang tidak dilarang. Ini perkara duniawi. Ternyata perkara duniawi ini mendatangkan kemaslahatan, maka wajib kita untuk taat. Kalau kita tidak taat, berarti kita membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pemerintah suruh salat, suruh puasa Ramadan, ya enggak perlu kita tunggu pemerintah. Itu namanya ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulullah. Meskipun pemerintah tidak suruh kita kerjain. Tapi yang jadi masalah pada yang ketiga. Pertama, ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati Rasul, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, wa ulil amri, taat juga kepada penguasa. Itu pada perkara-perkara yang tidak ada nas, tetapi datangkan kemaslahatan. Maka hendaknya kita taat.
Tapi kalau itu adalah maksiat, nah boleh taat. Atau tidak mendatangkan maslahatan. Ya. Ini hanyalah, ya nggak usah taat. Kalau bukan maslahat nggak harus taat. Tapi kalau maslahat, jelas-jelas maslahat, maka wajib untuk apa? Taat. Wajib untuk taat. Ya. Jadi kalau naik motor pakai helm atau tidak? Pakai helm. Pakai helm. Apalagi tengah jalan keramaian, pakai helm. Itu pakai helm maslahat atau tidak? Maslahat. Helm yang benar, bukan helm-helman ya. Helm yang kita pakai kalau kita tidak apa kita selamat. Jangan kemudian balap-balap pakai sorban. Nah ini enggak benar. Sorban kena ya, ini melanggar ya. Ini melanggar ya. Maka ini secara umum kalau semuanya ada kemaslahatan, maka hanya kita taat. Kalau maksiat jangan taat. Maksiat jangan taat. Maka ini penting karena ini salah satu wasiat Nabi SAW. Dengan begitu terjagalah stabilitas suatu negara. Adapun semua orang mengatakan ngapain rusak suatu negara. Kalau negara kita hancur, kita yang rugi kaum muslimin sendiri. Tidak ada yang sempurna, penguasa tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita semua menyuruh untuk tidak taat kepada penguasa, semua membangkang-bangkang, negara tambah kacau balau. Tambah hancur. Kalau sudah hancur, negara tidak jalan, kita yang menderita. Dimakan oleh negara-negara yang lain. Dijadikan budak oleh negara-negara yang lainnya. Ingin perbaikan, lakukan perbaikan dengan cara yang baik. Tapi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau penguasa menyuruh kepada kebaikan, wajib kita untuk taat. Kalau maksiat tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Ini haram. Tidak ada basa-basi, haram, tidak boleh. Kecuali kita dipaksa, darurat lain cerita. Selama tidak darurat kita bilang enggak. Ini haram ya. Maka kata Nabi sini, wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi. Meskipun yang beritakan adalah seorang hamba berkulit hitam dari negeri Ethiopia, dari Habasyah. Kalau ternyata dia diangkat oleh penguasa sebagai misalnya petugas misalnya. Sebagai misalnya adalah bupati atau sebagai wali kota misalnya, maka kalau dia perintahkan dan dia ada fungsinya sebagai penguasa, maka kita harus taat meskipun secara strata dia budak, kita bukan budak. Artinya dia berkulit hitam dan dia budak, sementara kita orang merdeka. Tapi kalau itu perintah dari atasan, maka kita harus taat. Ini Rasulullah beri gambaran, maka ketika ada perintah tidak perlu memandang siapa orang tersebut, selama dia adalah utusan dari penguasa yang di atas. Selama itu kebaikan, wajib untuk ditaati. Kalau tidak, maka akan kacau balau suatu negara. Kemudian Rasulullah ingatkan, wa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsir, dia akan melihat banyak perselisihan. Bahkan perselisihan dalam masalah agama. Perselisihan dalam masalah dunia, perselisihan dalam masalah agama, ya. Fa alaikum bisunnati. Maka kata Rasulullah SAW ada solusinya. Solusinya berpegang teguhlah dengan sunnahku. Sunnah Nabi seperti apa? Ada masalah sunnahnya bagaimana? Sunnahnya begini, dalilnya mana? Masalah apapun. Tanya sunnahnya bagaimana? Baik. Ada orang ribut, habis azan menunggu iqamat, ada yang bersenandung pakai mic, ada yang berzikir-zikir rame-rame, ada yang baca tembang-tembang apa ya, ada yang ada yang bilang enggak boleh, Terus sunnahnya bagaimana? Tanya sunnahnya bagaimana? Harusnya bagaimana di zaman Nabi? Apa sunnah antara azan dan iqamat? Tanya. Itulah yang kita pegang, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak. Ada orang ribut kalau orang meninggal, apakah bikin acara 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, siapin makanan, ngundang orang taib. Ada yang bilang enggak boleh. Sunnahnya bagaimana? Kalau di zaman Nabi orang meninggal seperti apa? Apa yang Nabi suruh? Itu sunnahnya, kerjakan. Yang lain enggak. Terserah kamu mau bilang boleh, itu urusan kamu. Saya pingin sunnah Nabi. Karena Rasul yang bilang, kalau terjadi perselisihan, peganglah sunnah. Kalau enggak sunnah, enggak. Sunnah Nabi seperti apa? Ini adalah masalah, misalnya masalah muamalah. Misalnya masalah akidah. Akidah. Allah di atas, Allah enggak di atas, Allah di mana-mana, Allah tidak di mana-mana. Ada yang bilang Allah di atas. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas. Ada yang bilang Allah di mana-mana. Ada yang bilang Allah tidak di mana-mana. Ada yang bilang alam ya Allah, Allah ya alam. Ini khilaf atau bukan? Perselisihan. Kita ingin tahu sunnahnya bagaimana? Tanya sunnah Nabi mana? Sunnah Nabi itu omongan Nabi seperti apa? Saya enggak mau takwil kanan kiri. Ternyata Nabi bilang Allah di atas. Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah di mana? Di atas. Sudah. Dalam masalah akidah pun demikian. Ada yang bilang Nabi keluar jalan-jalan. Kalau setiap acara Maulid Nabi hadir katanya. Bahkan Nabi sering jalan-jalan di Surabaya.
Ada yang bilang begitu kan? Ada. Tapi kita bilang ini masalah akidah, tapi yang benar bagaimana? Apa Nabi begitu? Coba riwayat-riwayat bagaimana? Nabi ternyata tidak begitu. Ternyata Nabi cerita dalam hadis yang mutawatir, ketika Nabi di haud di hari kiamat kelak, ada orang-orang yang datang ingin mendekati haud Nabi, telaga Nabi, kemudian disingkirkan. Nabi mengatakan, kenapa ya Allah, mereka adalah umatku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Berarti Nabi tidak tahu kejadian-kejadian setelah beliau meninggal dunia. Hadisnya jelas, hadis mutawatir dalam Sahih Bukhari dan yang lain, Sahih Khabar, Sahih Muslim. Kalau Nabi tiap jalan-jalan terus, Nabi tahu enggak kejadian sekarang? Apalagi ke Surabaya. Berarti kalau Nabi sudah ke Surabaya, berarti Nabi sudah ke Madinah, ke Mekah, kemana, ke Jakarta, pasti sudahlah. Masa Surabaya ke Jakarta enggak? Bekasi wallahu alam. Mau saya kalau Nabi sering keluar-keluar, Nabi tahu kondisi kejadian. Adapun hadis tadi itu padahal Rasulullah kenal rijalan. Maka muncullah beberapa orang yang aku tahu siapa mereka. Tahu-tahu diusir dari telaga. Aku berkata ummati. Dalam riwayat Usayhibi, itu orang-orang yang pernah bersahabat denganku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Innahum qad ghayyaru wa badalu. Mereka telah merubah dan mengganti. Berarti Nabi tidak tahu karena Nabi memang dalam kuburan. Itu Nabi. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Ketika Allah bertanya, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah, pada hari kiamat kelak Allah bangkitkan Nabi Isa di hadapan orang-orang Nasara, di hadapan mereka. Allah tanya, wahai Isa, dalam Al-Quran, apakah engkau pernah berkata, wahai umatku, angkatlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa membantah. Kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah perintahkan mereka kecuali sebagaimana perintah engkau kepadaku. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya mengetahui kegiatan mereka, saya hadir ketika saya masih di situ. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kau tidurkan aku, kau angkatkan aku. Kunta anta raqiba alim, engkau yang mengawasi mereka. Nabi Isa bilang, saya enggak tahu apa yang mereka lakukan ya Allah, saya enggak ngerti. Ternyata mereka sudah miliaran ternyata menganggap saya sebagai anak Tuhan. Nabi Isa akan berlepas diri pada hari kiamat. Tapi yang jadi perhatian kita, Nabi Isa berkata, wa kuntu alaihim syahidan. Aku tahu ketika saya masih hidup. Dan itu dinukil oleh Nabi. Nabi mengatakan, Nabi Isa berkata, sebagaimana saya juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Nabi ternyata sering keluar sana, keluar kemari, ikut maulid sana, ikut maulid sini. Terkadang maulidnya langsung 3 tempat. Gimana caranya? Ini diingatkan oleh siapa namanya Syaukani. Syaukani tentang risalah fil maulid, tentang hukum maulid, dia mengatakan maulid tidak benar. Dan di antara kebodohan adalah menganggap Nabi ikut apa? Ikut hadir. Jadi Nabi keluar ikut hadir sana sini. Sampai ada seorang yang ceramah, dia bilang Nabi sering kunjungan ke rumah Habib Fulan di Yaman. Sering kunjungan ke rumah Habib Fulan. Jadi Nabi keluar dari kuburannya. Sampai ketika ada seorang mau ziarah kuburan Nabi, ini cerita nih. Ada klipnya. Dia ada orang ingin ziarah kuburan Nabi, tahu-tahu dia berjalan menuju kuburan Nabi, tiba-tiba Fatimah muncul. Fatimah muncul lagi nih, keluar dari kuburan. Mau ke mana? Katanya mau ke ziarah ayahmu. Lah, ayahku lagi enggak ada, lagi ziarah ke Habib Fulan. Oh, subhanallah, kuburan kosong. Ini dari mana seperti ini? Kuburan lagi kosong. Ngapain ziarah? Ayah lagi jalan-jalan ke Habib Fulan di Yaman. Mau saya ini masalah akidah, kita bilang sunnah Nabi seperti apa? Mana dalilnya yang menunjukkan tersebut? Maka perselisihan banyak. Kalau kita biarkan perselisihan banyak. Tentang Tuhan banyak perselisihan. Tentang Allah banyak perselisihan. Maka kita bilang dalilnya mana? Maka Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bi sunnati. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafar rasyidin. Sunnah para sahabatku. Lihat orang Syiah semua mengkafirkan para khulafar rasyidin kecuali Ali. Abu Bakar kafir di neraka, Umar kafir di neraka, Utsman kafir di neraka. Enggak bisa kita sama mereka. Mereka mengkafirkan para khulafar ar-rasyidin. Mereka mengkafirkan para sahabat ya. Tapi kata Nabi, ikuti sunnah para sahabatku. Dan ini banyak dalil-dalil seperti ini. Rasulullah memuji para sahabat, menyuruh mengikuti para sahabat karena mereka adalah murid-murid terbaik Nabi SAW. Mereka adalah orang yang pertama kali menjalankan perintah Nabi SAW dan pertama kali mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Addu alaihi bin nawajid, gila dengan taring kalian. Itu keras-keras menunjukkan akan ada yang menggoyangkan. Akan ada yang mengusik. Tahan kuat-kuat, gigit kuat-kuat meskipun ada yang berusaha melepaskan. Sampai Rasulullah menyebutkan akan ada ayyamus sabar, ya. Ada hari-hari akan datang
di mana orang berpegang dengan sunnahku kal qabid alal jamrah, seperti orang memegang apa bara api. Susah. Jalankan sunnah Nabi. Kita sekarang alhamdulillah sunnah tersebar. Ustaz-ustaz kita dahulu tidak mudah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, dimusuhi, ada yang mau dibunuh, ada yang diserang satu kampung, ada yang pondoknya dibakar. Dulu susah. Sekarang alhamdulillah orang mulai paham. Dulu tidak mudah. Didatangi oleh orang bawain golok. Orang dahulu luar biasa perjuangan mereka. Ada yang naik motor, ada keluarga naik motor dari atas, ada orang di atas dari trek lemparin kelapa ke kerabat. Sebenarnya motor lain istri pakai cadar dilemparin. Enggak gampang. Dulu susah. Sekarang alhamdulillah sunnah tersebar, ilmu tersebar, orang-orang mulai ngerti. Ya, ada hari-hari sabar. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi seperti memegang bara api. Antum bayangkan pernah lewat di zaman kita, di tanah air kita, tidak ada yang tahu bahwasanya musik itu haram. Benar atau tidak? Semua orang bilang musik apa? Haram. Saya pertama tahu musik haram, saya juga bilang ini Ustadz yang benar aja. Apa bisa hidup tanpa musik? Bisa musik. Sekarang orang mulai sampai artis pun debat. Siapa yang bilang haram? Berarti kan sampai ke telinga mereka bahwasanya musik apa? Haram. Meskipun mereka bantah dengan dalil-dalil mereka. Dulu siapa yang tahu riba itu haram? Enggak ada yang tahu. Orang bangga kalau anaknya kerja di bank konvensional, bangga. Pakai dasi, bilang, oh semua top kerja di mana? Di bank, oh semua, Masya Allah. Tidak terbetik sama sekali bahwasanya itu riba. Tidak terbetik. Sampai kemudian datang ustaz-ustaz ceramah, nulis buku, akhirnya mulai tersebar. Dulu bayangkan, mungkin orang bilang riba haram, mungkin bilang orang gila. Ada yang bilang musik haram, mungkin bilang apa orang? Orang gila. Zaman dulu, akhi, jilbab aja jarang. Terus tahu-tahu muncul orang cadar, Masya Allah. Sampai ada kerabat saya juga gitu, ketika dia jalan, tahu-tahu anak-anak, ayo ajak kelahi, Ninja Hattori katanya. Ini nyata loh, ya dia berkelahi. Ayo, pakai jurus. Subhanallah. Ya, dulu tidak semudah sekarang. Kita bersyukur. Oleh karenanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sampai kita meninggal dunia, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jalan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Apa yang Rasul larang kita berusaha sampai kita meninggal dunia. Ini jalan keluar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Aneh-aneh enggak usah diikutin ya. Yang jelas-jelas saja masih banyak. Kita jalankan sunnah Nabi, Riyadhus Shalihin aja banyak sekali kita enggak bisa ngerjain. Ngapain bikin perkara-perkara yang baru ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah sesat. Konsekuensinya kalau kita jalankan bid'ah, kita tinggalkan sunnah. Siapa yang menghidupkan bid'ah, dia telah mematikan apa? Sunnah ya. Siapa yang menghidupkan bid'ah, dia mematikan sunnah. Ini konsekuensi karena dua hal yang kontradiktif. Kapan kita menjalankan bid'ah, sunnah ditinggalkan. Contoh, kalau orang meninggal, sunnahnya apa? Sunnahnya kita bantu, kita kasih makanan, kita hibur. Bukan sebaliknya, ketika dia terbalik, dia yang bikin makanan, dia yang undang kita dibuat walimah kematian, maka sunnah hilang. Benar atau tidak? Sunnah hilang. Justru dia yang sekarang sibuk bikin makanan untuk menjamu kita. Harusnya kita kasih makanan buat mereka, karena mereka sedang sibuk susah. Kita kasih amplop, malah sebaliknya. Mereka yang susah. Bukan cuma susah sehari, 2 hari, 3 hari, hari ke-7, sampai hari ke-7, hari ke berapa? Berapa? 40, hari 100, hari 1000, susah melulu. Kalau enggak punya uang gimana? Yang tadinya tidak ada di zaman Nabi sekarang jadi wajib. Maksud saya ketika bid'ah dilakukan, sunnah jadi hilang. Coba antara azan dan iqamah, harusnya sunnah, orang mungkin berdoa. Ada salat sunnah 4 rakaat mungkin sebelum qomat. Ada yang baca Quran ya. Tapi ketika diganti dengan nyanyi-nyanyian, bagaimana mau sholat dengar nyanyian terus? Susah. Aduh, kita bukan, hati kita enggak dua, hati kita cuma satu. Ya, dengar gitu. Apalagi saya ngerti bahasa Arab, saya ngerti apa yang dia baca. Apalagi dia bacanya salah-salah, sudah nyanyi salah. Kadang-kadang, aduh, berat sekali ya. Saya mau cuek nggak bisa, padahal kita pengin sholat nggak bisa. Baca Quran apalagi? Baca Quran nggak bisa lagi. Mau baca gimana? Mau teriak-teriak, kan ribut nanti sama yang pegang mic. Akhirnya begitu bid'ah dikerjakan, sunnah nggak bisa. Mau berdoa gimana? Berdoa ribut, ya Allah, ini kapan selesai ya Allah? Ribut terus, mengganggu. Saya pernah masuk suatu masjid, bukan di sini, di suatu daerah.
Saya mau sholat, dia sampai ref dia lagunya enak banget. Sampai ref tinggi dia turun lagi ref tinggi, tapi saya nggak bisa sama sekali. Begitu mau komat dia keluar, wah rambutnya sebelah pirang. Oh ternyata anak muda tadi yang sedang apa? Maksudnya mengganggu ya. Ketika sunnah ditinggalkan, bid'ah dilakukan, sunnah akhirnya terkontradiktif, nggak bisa. Ini itu telah datang dalam banyak asar. Oleh karenanya kalau ingin selamat berpegang dengan sunnah, jangan melakukan perkara-perkara bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah perkara sesat. Tapi demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.